Oke, untuk berikutnya ini kita bahas mix strategi, tetapi untuk jenis permainan berukuran 2 kali N. Jadi 2 kali N itu pemain barisnya itu masih strateginya jumlahnya 2, sedangkan pemain kolomnya itu jumlah strateginya adalah sebanyak N, gitu ya. Jadi 2 kali N. Strategi yang digunakan ini jika salah satu pemain memiliki strategi lebih dari 2. Tuh, makanya di sini 2 kali N. Nanti untuk berikutnya ada lagi N kali 2, ini hampir sama ya kalau N kali 2, ada lagi M kali N. Jadi pemain A memiliki strategi lebih dari 2, pemain B juga lebih dari 2, gitu. Nah, untuk menentukan strategi yang optimal, itu digunakan prinsip maksimin minimax, masih sama, dari pemain A dan juga pemain B. Maksimin untuk pemain A dan minimax untuk pemain B. Sekarang kita mulai dari sudut pandang pemain A dulu. Nanti yang akan kita lakukan, karena di sini ukurannya 2 kali N, berarti kita akan punya persamaan sebanyak 3 persamaan, di mana 3 persamaan ini tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan substitusi dan eliminasi, jadi kita harus gambar. Kita nanti akan membuat garis ekspektasi berdasarkan strategi yang mungkin dipilih oleh pemain B. Kemudian dicari nilai yang paling maksimum di sini, yaitu nilai maksimin. Nah, misalkan pemain B itu memilih strategi B1, maka kita punya persamaan ekspektasi. Jadi V1 ini adalah nilai ekspektasinya. V1 itu adalah 0x1 ditambah 5x2. Asalnya dari mana? Itu dari sini. Dari kolom B1. Kolom B1 itu kan angkanya 0 dan 5, berarti 0 dikali X1, 5 dikali X2. Lalu kita buat saat X1-nya 1 dan X2-nya 0. Jadi di mix strategi ini punya 2 titik ekstrim, yaitu saat X1 0, X1 1, X2 0, titik pertama, dan ada titik X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Kenapa dia disebut titik ekstrim? Karena 2 titik ini merupakan titik batas. Titik batas yang terjadi itu pada pure strategi. Jadi kan mix strategi ini berada di tengah-tengahnya pure strategi. Makanya di sini ada dimisalkan kalau X1-nya itu 1, X2-nya 0, itu V1-nya berapa? V1 itu asalnya dari sini. Jadi X1-nya diganti dengan 1 dan X2-nya diganti dengan 0. Ternyata nilainya adalah sama dengan 0. Saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1, ternyata V1-nya sama dengan 5. Berarti untuk persamaan V1 kita punya 2 nilai V, yaitu 0 dan 5. Lalu kalau pemain B memilih strategi B2, maka kita punya persamaan min 2x1 ditambah 4x2. Sama seperti tadi, teman-teman uji di 2 titik ekstrim saat X1 1, X2 0, dimasukkan di sini. Min 2 kali 1, min 2 ditambah 4 kali 0, 0. Berarti V2-nya min 2. Dan di titik satunya lagi, saat X1-nya 0 dan X2-nya 1, nilai V2-nya sama dengan 4. Begitu juga untuk strategi B3. Jadi cara penentuannya sama seperti strategi B1 maupun strategi B2. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah punya titik-titik ini, berikutnya kita gambar. Jadi misalkan yang di sini ada 2 garis ya, misalkan. Saya gambarkan dulu. Jadi misalkan di sini ada 2 garis. Ini ada garisnya gini. Nah, yang di sebelah kiri ini kondisi saat X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 0. Lalu yang di sebelah kanan itu saat X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Jadi ini ibaratnya titik ekstrimnya. Kita lihat per strategi. Jadi untuk strategi B1 maka kita punya V1. Ini nilai dari V1. V1 kapan nilainya 0? Ternyata saat X1 1, X2-nya 0. Berarti titiknya 1 0. 1 0 itu nilainya berapa tadi? Nilainya 0. Berarti di sini. Misalkan di sini. Lalu berikutnya saat X1-nya 0 dan X2-nya 1, ternyata nilai V-nya adalah 5. Di mana tempatnya 5? Tempatnya di sini.
5. Nah, di sini. Oke. Kalau sudah 0 dan 5 ini ditarik garis, teman-teman. Jadi ditarik garis gini. Nah, saya beri keterangan di sini bahwa yang merah ini adalah V1. Berikutnya kita masuk ke V2. V2 itu saat X-nya 1, X1 1, X2 0, ternyata nilainya adalah min 2, min 2 dan 4. Oke, berarti titiknya di sini min 2 dan 4 itu di sini. Kalau sudah, tarik garis lagi. Oke, yang garis biru, hijau itu adalah V2. Berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah V3. V3 itu saat X1-nya 1, X2-nya 0, 2, terus titik satunya lagi min 3. 2 dan min 3. 2 dulu ya, 2-nya di sini. Lalu min 3-nya itu di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini tadi kan ceritanya dari sudut pandang pemain 1 atau pemain A. Dari sudut pandang pemain A. Berarti kalau dari sudut pandang pemain A, itu dia berlaku nilai maksimin, ya kan? Dia melihat nilai minimumnya ini dari strategi yang mungkin diambil oleh pemain B. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman melihat sudut pandang pemain A untuk mix strategi 2 kali N ini, persamaannya itu ada 3, karena kan kita mau melihat kira-kira yang paling minimum dari strategi yang yang paling maksimum dari strategi yang diambil B itu yang mana, kan gitu. Oke, yang biru ini adalah V3. Nah, sekarang kita cari dulu daerah yang paling minimum itu yang mana di antara nilai-nilai ini. Semakin ke bawah, ya, semakin ke bawah itu nilainya dia semakin minimum atau semakin kecil. Berarti daerah minimumnya itu berada di sini. Yang saya arsir ini daerah minimum. Daerah minimum. Nah, dari daerah minimum ini kita cari titik yang paling maksimum itu yang mana. Kan memaksimumkan nilai minimum. Berarti yang paling maksimum itu kan yang paling tinggi. Kalau dari daerah ini, ya, dari daerah ini, yang paling maksimum itu adalah, nih saya ganti warna dulu. Ya, yang paling maksimum itu yang ini. Nah, titik ini yang paling maksimum. Ini adalah titik maksimin. Maksimin ini titik apa? Maksimin ini adalah titik potong antara V2 dengan V3. Nah, seperti ini. Untuk mencari titiknya itu X1 sama X2-nya berapa? Ya tinggal kita lihat lagi V2-nya itu persamaannya apa. V2 tadi persamaannya adalah min 2X1 ditambah 4X2. Lalu V3 itu persamaannya 2X1 dikurangi 3X2. Oke. Dengan kesamaan ya, dengan menggunakan kesamaan, karena kalau titiknya berpotongan itu kan berarti dia berada pada koordinat yang sama. Berarti kita bisa potongkan V2 sama dengan V3 atau min 2X1 ditambah 4X2 itu akan sama dengan 2X1 min 3X2. Berarti min 4X1 plus 7X2 itu akan sama dengan 0. Ini ya, benar ya. Min 2, min 2, min 4, 4 tambah 3, 7. Anggaplah ini sebagai persamaan 1, di mana persamaan 2-nya adalah syarat mutlaknya X1 tambah X2 itu sama dengan 1. Ini syarat wajibnya, karena dia peluang. Dari 1 dan 2,
dari 1 dan 2 bisa kita peroleh nih. Min 4x1 plus 7x2 sama dengan 0. Persamaan 2 kita kalikan 4 juga. 4x1 plus 4x2 sama dengan 4. Kita eliminasi x1 dulu. Berarti 11x2 sama dengan 4. Atau x2 sama dengan 4 per 11. X1-nya sama dengan 7 per 11. Jadi A1 itu lebih berpeluang terpilih daripada A2. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di daerahnya ini, garis V1 ini sama sekali tidak berada pada daerah minimum. Ya kan? Jadi V1 ini sama sekali tidak berada pada daerah minimum, karena dia berada di atas. Berarti nanti kelanjutannya di sini, nilai Y1-nya ini disama dengankan 0. Nah, kenapa kok sama dengan 0? Ya karena saat kita mengambil strategi B1, kita melihat strategi B1 ini, ternyata strategi B1 ini tidak mungkin terpilih, istilahnya kan gitu. Ini tadi kan V1 itu kan berasal dari strategi B1 kan, 0x1 plus 5x2. Nah, ini nggak mungkin terpilih. Tidak mungkin dipilih oleh B, karena nilainya 0 atau tidak berada pada titik minimum. Berarti nanti kita hanya melihat B2 dan B3. Nah, berikutnya, kita buat lagi persamaan ekspektasi berdasarkan strategi yang mungkin dipilih oleh pemain A. Kemudian dicari nilai paling minimum atau minimax. Jadi kita lihat tadi kan B. Kalau B itu berarti minimax. Oke, nilai permainan yang diperoleh dari sudut pandang A itu kita gunakan untuk nilai permainan pada sudut pandang B. Seperti ini tadi, yang pada 2 kali 2. Nah, ini nilai permainannya mau kita gunakan ekspektasi dari pemain A, yaitu X1 dan X2, maupun ekspektasi dari pemain B, yaitu Y1 dan Y2, itu nilainya sama. Nah, dari sini tadi kita hitung dulu nilai permainannya itu berapa. Saya tulis di atas sini ya. Nilai permainan. Nilai permainannya berapa? Misalkan kita pakai yang jangan menggunakan V1, karena V1 kan ini tadi tidak berada pada daerah minimum. Gunakan salah satu, mau V2 atau mau V3. Misalkan V2, berarti min 2 dikali 7 per 11, terus ditambah 4 kali 4 per 11. Berarti min 14 per 11 ditambah 16 per 11 sama dengan 2 per 11. Ini adalah nilai permainannya. Nah, ini kita bawa nanti ke sini. Ini, pemain A memilih strategi A1. Berarti kalau A1, yang dilihat ini 0 kali Y1 dikurangi 2Y2 ditambah 2Y3, itu akan sama dengan nilai permainannya, yaitu 2 per 11. Nilai permainannya 2 per 11 ini dapatnya dari mana? Dari sudut pandang pemain A. Sudut pandang pemain A, seperti itu. Lalu berikutnya, pemain A memilih strategi A2, berarti ya 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 itu juga 2 per 11, dan aturan probabilitas Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Jadi, nilai Y1-nya sudah jelas sama dengan 0. Berikutnya, karena Y1-nya 0, berarti kan kita tinggal punya dua persamaan ini, yaitu min 2Y2 ditambah 2Y3 itu kan sama dengan 2 per 11. Lalu yang satunya lagi, 4Y2 min 3Y3 itu sama dengan 2 per 11 juga. Karena gini ya, mau memilih strategi A1 atau A2, itu kan yang sama adalah nilai permainannya, tetap 2 per 11. Tuh. Berarti ini dikalikan dengan 2, ini dikalikan 1. Atau min 4Y2 plus 4Y3 itu akan sama dengan 4 per 11, yang bawah 4Y2 min 3Y3 itu sama dengan 2 per 11.
Ini kita eliminasi Y2 dulu, berarti ini jadi plus. Maka Y3-nya sama dengan 6/11. Otomatis Y2-nya, kita ingat lagi hukum ini, kalau Y3 6/11 berarti Y2-nya adalah 5/11. Jadi, strategi B3 itu lebih mungkin terpilih daripada strategi B2. Jadi nanti pemain B itu memilih B3, sedangkan pemain A itu memilih strategi A1. Nilai permainannya bagaimana? Nilai permainannya sama, ya 2/11 tadi. Seperti itu teman-teman. Baik, untuk materi mix strategi 2 kali N cukup sampai di sini dulu. Untuk yang M kali N kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk 2 kali 2 ini tidak saya berikan latihan ya teman-teman, karena penyelesaiannya mudah menggunakan eliminasi substitusi biasa. Sebagai latihan, silakan dikerjakan latihan soal ini. Jadi, pemain A punya 2 strategi, dan pemain B mempunyai 4 strategi. Cara penyelesaiannya sama seperti yang sudah saya contohkan di penjelasan saya ini. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.